Jalan Pulungan. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Ibu yang lebih dulu tadi. Nah, di sini yang ingin saya sosialisasikan adalah sosialisasi peran generasi muda sebagai agent of change di era society. Jadi kan sebagai pemuda kita sangat berperan dalam merubah cara berpikir, merubah zaman, dan merubah semua yang bisa ke arah yang lebih baik di era yang kita sebut sebagai era society. Di sini untuk mempercepat waktu, mungkin Bapak Ibu punya kegiatan lain, jadi ini saya skip aja. Di sini potensi yang harus dimiliki pemuda itu, yang pertama pemuda itu imajinatif, kemudian punya semangat juang, futuristik, dan memiliki kepandaian dan dinamis, reformasi, idealis, inovatif, kreatif, dan yang pasti kesatria. Jadi potensi yang harus dimiliki pemuda sebaiknya, atau yang wajib seharusnya dimiliki oleh pemuda adalah hal-hal yang disajikan di slide sebelumnya tadi. Namun tidak semua pemuda memiliki potensi ataupun yang dimiliki di slide sebelumnya. Pemuda-pemuda saat ini juga memiliki masalah-masalah yang seperti kita tahu, seperti masalah narkoba, kemudian gaptek. Padahal di era sekarang ini seharusnya lah pemuda itu sudah lebih canggih daripada kita, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian rendahnya tingkat partisipasi untuk angkatan kerja. Kemudian mungkin yang membuat masalah itu terjadi salah satunya juga kurang akses, kemudian terus apalagi ya, banyak pengangguran, kemudian rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, lalu rasa nasionalisme mungkin yang sudah menurun juga. Lalu selanjutnya peran aktif pemuda itu harusnya seperti apa? Seharusnya sebagai kontrol sosial, berperan aktif dalam kekuatan moral, dan juga agen perubahan seperti yang di slide pertama tadi. Pemuda itu adalah agen perubahan. Lalu di sini ini mungkin saya skip aja biar lebih cepat. Nah, peran aktif pemuda sebagai agen perubahan. Yang pertama di sini pendidikan politik dan demokratisasi, lalu sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, kemampuan iptek, olahraga, seni, budaya, lalu kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan dan kepemimpinan dan kepeloporan. Oke. Di sini ini juga saya skip mungkin karena slide saya agak panjang Bapak Ibu, jadi mungkin nanti kepanjangan. Lalu di sini saya mengutip kata-kata dari Bapak Anies Baswedan. Anak muda memang minim pengalaman, karena itu ia tak tawarkan masa lalu, masa muda menawarkan masa depan. Jadi pemuda itulah yang akan membangun masa kita di masa yang akan datang. Nah, jadi inti dan tujuan pembangunan kepemudaan yang pertama itu karakter. Pemuda yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, demokratis, lalu bertanggung jawab, kemudian sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan juga mandiri. Lalu berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan. Lalu berdaya saing. Oke. Nah, ini kutipan dari Bung Karno. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Pemuda itu siapa? Pemuda itu kita, Bapak Ibu. Baiklah, di sini bermimpilah setinggi langit. Ketika engkau jatuh, maka akan jauh dari binatang-binatang.